sekarang laki-laki juga, akhirnya banyak laki-laki gemulai akhirnya. Banyak gemulai, banyak orang apa namanya? Ya melambai-lambai itu melambaikan gempa, ya. Iya. Melambai-lambai itu melambaikan gempa. Mengajak, itu dalam hadis disebutkan. Banyaknya bencong, banci, gay, syudud dalam bahasa Arab namanya, ya, perilaku penyimpangan dalam seks, itu semua menghantarkan, mengundang balak secara jelas. Itu balaknya adalah zalazil, yaitu adalah gempa. Ya, jadi banyaknya gempa itu, jangan bilang ini peristiwa alam, nggak bisa. Orang Islam nggak bilang peristiwa alam. Memang alam bisa bikin peristiwa sendiri. Ya, alam bisa bikin peristiwa sendiri, nggak bisa. Ya, semua dari izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang dikehendaki pasti terjadi, yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Ya, jadi kalau adanya musibah, adanya bala, adanya orang Islam harus berpikir ini pasti adalah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini teguran. Tapi tetap kita berdoa, korban-korban itu adalah mudah-mudahan diampuni semua dosanya, masuk surga semuanya, insya Allah. Tapi terjadinya ini ada peringatan untuk kita semua, ya. Kalau Allah mau menjadikan korban, jangankan pakai gempa, nonton bola aja ada yang mati. Iya kan? Jadi bilang ini kan gempanya cuma sekian skala Richter, itu biasanya nggak sampai begini korbannya. Kalau Allah mau, ya nggak usah pakai gempa. Nonton bola ada 150 orang, ya. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan lagi kesempatan kita untuk mencari sesuatu yang bisa memberatkan mizan kita insyaallah nanti ketika amal kita ditimbang. Insyaallah duduk kita di tempat ini akan menjadikan kebaikan untuk kita, akan menjadikan amal baik kita. Orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang beruntung, itu adalah orang yang selalu berbuat sesuatu untuk kepentingan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kais, orang yang cerdas apa? Orang yang pintar itu. Semua punya definisi masing-masing, tapi kita ikut definisinya Rasulullah SAW. Apa definisinya? Dana nafsahu, yang bisa menaklukkan, yang bisa menundukkan, ya, nafsunya. Yang kedua adalah yang mengerjakan sesuatu untuk kepentingan akhirat. Apapun yang kita lakukan, bangun malam untuk apa? Ya, untuk apa malam tahajud? Ya karena untuk persiapan di akhirat. Duduk di majelis ta'lim untuk kepentingan akhirat. Mendermakan sebagian harta
untuk kepentingan akhirat. Semua itu kata Rasulullah itu orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu ya. Alhamdulillah materinya nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja ya. Hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah? Nah, itu bagaimana? Ada dua hadis ini berkenaan satu sama lain. Babnya berbeda, tapi saya baca ini bisa disambungkan dua hajat ini tadi. Ya, dua hadis ini. Bagaimana? Kalau orang punya hajat itu, punya sesuatu yang diinginkan, pasti dia akan fokus di situ. Ya. Akhirnya nanti pilihan Allah lah yang terbaik. Itu yang harus diyakini. Tapi kalau kita bilang kalkulasi begini, pasti nanti begini, untungnya begini, itu kalau meleset nanti bisa senyum-senyum sendiri nanti, ya. Bisa stres nanti. Tapi kalau kita itu ada planning begini, Pak serahkan ke Allah Subhanahu wa taala, nanti biarkan Allah yang memilihkannya. Itu kita ringan-ringan aja kalau begitu ya. Makanya diajarkan dalam sunnah itu salat hajat namanya. Ya, kalau kita punya hajat diajarkan apa? Salat hajat. Ada banyak kiat supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mengabulkan hajat orang. Kalau orang suka mengabulkan hajat orang, insyaallah hajatnya dikabulkan juga. Ya. Sedekah. Sedekah itu juga cara untuk mengabulkan hajat kita. Ya. Berbuat kebaikan. Bahkan semua kebaikan yang kita tebar itu sebenarnya itu tanaman kita yang suatu saat kita akan panen. Kita merasa ataupun enggak merasa, kita sadar atau tidak sadar, semua yang kita tanam itu yang nanti akan menghasilkan. Ya, yang akan kita panen adalah tanaman itu sendiri. Di salat, juga masuk ya. Ada salat. Kalau orang punya Rasulullah, kalau dalam kondisi tertentu Rasulullah langsung salat. Idza hazabahu amr. Kalau terjadi masalah yang genting, biasanya kita itu bingung kalau ada apa-apa, justru yang diajarkan Rasulullah suruh salat. Ya. Orang sakit, wasta'inu bisabri wasalah, isti'anah itu dengan salat. Belum apa-apa, sakit udah cari. Ini dukun alternatif di mana? yang ada di benak kita, atau dokter di sebelah mana? Padahal kita duduk, ambil wudhu, sujud, itu sudah dapat setengah kesembuhan. Berarti kita sudah minta ke Allah. Begitu. Kan bukan obat yang menyembuhkan kita, bukan. Tapi itu dibiasakan. Ya. Sembuh nggak sembuh, dapat pahala kita. Ya, sembuh ataupun tidak sembuh, itu dapat pahala kalau kita sudah sujud ke Allah, minta ya Allah, saya sakit, saya punya masalah, begitu. Ya. Di antaranya juga dalam hadis ini, ya, dua sebab dikabulkannya doa hajat kita. Ya, apa itu? Dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini dikatakan hadis ini marfu kepada Rasulullah SAW. Ista'inu ala najahil hawaiji bil kitman. Ya, bil kitman. Mintalah pertolongan atas kesuksesan hajatmu, ya, bil kitman. Apa kitman itu? Jangan ngomong-ngomong dulu kalau punya hajat. Itu diajarkan oleh Rasulullah juga, ya. Jangan ngomong, itu saya mau beli rumah itu, ya. Jangan dulu, diam-diam aja dulu. Atau saya mau begini, diam. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bil kitman. Kalau artinya mintalah pertolongan untuk mensukseskan hajatmu dengan kitman. Apa
kata Rasulullah, fa inna di ni'matin mahsud. Kalau orang punya nikmat itu pasti dihasud. Enggak ada orang polos-polosan aja. Ya, pasti setiap ada orang punya kenikmatan pasti dihasud. Ya. Saya mau beli ini, mau ngomong itu. Orang belum apa-apa dah. Wah, banyak duit nih orang dia. Korupsi jangan-jangan nih. Ya. Orang hasud itu kan banyak ya. Jangan-jangan apa ini? Jadi diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW, kalau punya hajat dia kecuali minta doa boleh kepada orang soleh, ya, ada orang yang baik, orang yang soleh, orang yang mutadayyin, orang yang taat pada agama, kita doakan saya, doain saya mau hajat, punya hajat begini, itu boleh, ya. Tapi menceritakan banyak orang jangan, nanti timbulnya apa? Justru bukan dapat dukungan. Oh, dia mau beli yang itu, lebih baik saya ambil duluan biar dia nggak dapat, malah begitu ya. Itu kan sering terjadi begitu. Ya. Hasud, orang iri ya. Semua orang punya nikmat pasti dihasud. Ada orang bawa anaknya ke ulama, satu orang ulama kepada Habib, bilang, Habib doain anak saya ini. Anaknya dibawa, doain anak ini. Kata Habib itu bilang, mudah-mudahan Allah perbanyak orang yang hasud kepada orang ini. Bapaknya bilang, wah jangan Habib, jangan doain begitu, doa nggak bagus itu. Iya, mau punya nikmat nggak? Kalau punya nikmat pasti banyak yang menghasut. Ya, orang punya nikmat pasti dihasut. Ya. Apa aja kenikmatan yang kita pertontonkan ke orang pasti ada orang iri. Ya, ini hadis Rasulullah SAW. Ya, kullu dhi ni'matin mahsud. Ya, jadi tidak diceritakan kepada orang. Ya, kalau menceritakan mintakan doa saja, begitu ya. Namanya orang hasud itu penyakit yang iblis saja heran, Pak. Ya, iblis itu heran sama orang hasud. Ya. Jadi iblis ini, siapa mitra kerjanya iblis ini? Fir'aun, ya kan, yang paling sampai ngaku Tuhan kan? Jadi iblis sama Fir'aun ini. Pernah ada pertemuan antara iblis dan Fir'aun. Kata iblis, bilang begini, waktu dia ketuk pintunya rumah si Fir'aun, Fir'aun sudah tahu cara ketuknya aja, tahu ini iblis. Kata Fir'aun, masuk. Wahai iblis yang terlaknat. Ya biasalah. Walaupun dia teman, yang ngomongnya memang begitu. Namanya juga iblis sama Fir'aun kan. Ngomongnya kasar, nggak bagus, gitu kan. Akhirnya dia bilang, masuk. Dia bilang begini, iblis mengatakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, tahukah kamu, adakah orang yang lebih jahat daripada kita berdua? Dia jahat tapi ngakuin jahat ini. Adakah orang yang lebih jahat daripada aku dan kamu? Kalau iblis kan memang dipersiapkan untuk menggoda orang, dia tahu jahat. Kalau Fir'aun ini masih ada sisa-sisa kemanusiaannya. Jadi dia nggak berani ngomong, diam aja, kurang ajar juga orang ini. Ini iblis memang kurang ajar ya. Kata Fir'aun diam aja. Kemudian iblis mengatakan, ada, mau tahu? Aku kasih tahu kamu. Ada orang yang lebih jahat. Siapa itu? Orang yang hasud, orang yang dengki, orang yang iri, itu lebih jahat daripada aku dan kamu. Kenapa? Fir'aun mengatakan, kenapa begitu? Ya, saya punya teman dekat orang. Ya, orang tadi semua produk maksiat dikerjain. Disuruh minum khamar mau, ya, suruh jadi LGBT mau, suruh apa aja mau, suruh jahat mau, semua mau dia. Ya. Kemudian kata orang itu, kata si iblis, kemudian kemudian suatu saat iblis mengatakan, aku tawarkan kepadanya, ini akhir tahun. Ya, akhir tahun biasanya dimintain dia. Kau minta bonus apa?
Ini kamu minta bonus apa dari semua hubungan kita yang baik ini, karena semua maksiat sudah diambil sama orang tadi. Kamu minta bonus apa? Mau dikasih apa ini? Mobil atau apa? Ya. Enggak, ternyata dia enggak minta apa-apa. Ya, tidak minta apa-apa. Tapi dia bilang begini, aku ini punya aku punya tetangga. Kata orang ini tadi, kata si hasud ini tadi, aku punya tetanggaku punya sapi. Ya, tiap hari sapinya tadi dimandiin, dirawat, dilihat-lihat begitu. Sakit hati saya ini, kata orang yang hasud, hati saya ini sakit ngelihat itu. Matikan aja sapi itu. Kata iblis, mati, kalau bagian mati-matiin bukan urusan saya. Ya, bukan tugas saya ini. Tapi gimana kalau mencuri, mengambil barang atau cariin sapi yang lebih gede dari sapi dia, bisa. Aku kasih kamu 10, 20 sapi yang lebih bagus dari sapi tetanggamu itu. Mau enggak? Gimana jawabannya? Kata si hasud tadi mengatakan, enggak mau. Pokok dia mati aja itu sapi itu. Orang hasud namanya. Nasallallahu alafiyah. Ya. Jadi itu jelek ya. Sampai iblis saja heran sama orang hasud itu ya. Karena kerusakannya dari dalam itu ya. Kerusakannya itu dari dalam hati. Ya, jadi lihat apa aja enggak bagus. Mau bilang apa aja. Apalagi orang yang hasud seperti itu dikabarin lagi, saya mau begini, saya punya kenikmatan, saya mau beli, misalnya begitu, saya mau beli rumah, saya mau beli jet, mau beli, tambah sakit hati nanti kan begitu. Nanti jangan-jangan nanti dia semakin jahat. Begitu, itu maksudnya, itu dari hadis ini maksudnya jangan sembarangan ceritakan hajatmu kepada orang lain supaya apa? Terkabulkan hajat itu tadi. Ya. Kemudian juga diajarkan ya, dalam hadis yang lain dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utrubul hajata ila hisanil wujuh wa mahasinil akhlaq wa qala inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamala. Rasulullah mengatakan utrubul hajata ila hisanil wujuh. Nanti saya artikan dulu artinya, kemudian apa maksudnya. Pintalah hajatmu kepada orang-orang yang wajahnya tampan. Ila hisanil wujuh wa mahasinil akhlaq, dan orang-orang yang punya akhlak yang baik. Jadi kita kalau diartikan, kalau kita mau punya hajat, lihat wajah orang dulu. Kalau orang udah cemberut, masa mau diutangin juga? Kan begitu. Orang wajah sudah ya, dia sedang bermasalah wajahnya, kemudian kita bilang lagi, Pak, saya mau punya hajat, nggak akan terkabulkan, begitu ya. Itu secara teksnya. Tapi nanti para ulama menjelaskan ini macam-macam. Apa artinya daripada ini? Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Utrubul hajata ila hisanil wujuh. Jangan juga, banyak juga orang, ini wajahnya tampan, bersih, ya, tapi pelit. Ada juga. Buat apa diminta begitu ya? Maksudnya apa ini? Atau bahkan bukan cuma pelit, korupsi bahkan. Wajahnya tampan tapi korupsi. Tapi diminta di sini utrubul haja ila hisanil wujuh wa mahasinil akhlak. Orang yang akhlaknya baik, ya, orang yang akhlaknya baik. Innallaha jamilun, karena Allah itu jamil. Allah Subhanahu wa taala itu indah, dan Allah yuhibbul jamal, Allah mencintai keindahan. Apa maksudnya? Hisanil wujuh. Hisanil wujuh itu kalau bentuk wajah nggak bisa diapa-apain.
Ya, bisa, nggak bisa. Ya, wajah kita ya sudah terima apa adanya, alhamdulillah. Ya, lumayan lah begitu. Paling enggak dulu masih muda pernah lumayan. Ya, tapi maksudnya bukan wajah ini bagaimana maksudnya? Maksudnya alladzina wujuhum talaqatan mubsyiratan, ya, yang wajahnya senang, ceria, begitu ya. Kalau mau minta hajat orang, gitu jangan cari orang yang sedang cemberut, ya. Mintalah hajatmu kepada yang berkerut, enggak, cari wajah yang ceria, senang. Nah, itu wajah Nabi Muhammad SAW. Wajah Rasulullah itu ceria, ya. Dan sahabat-sahabat ini semua ceria, maksudnya ceria ya, bukan kalau wajah nggak bisa pakai bedak, pakai apa, yang bukan itu maksudnya. Fa inna dzalika yadullu ala sa'ati sudurihim. Karena orang raut muka kaca hati. Pernah dengar itu ya? Dulu orang mengatakan raut muka kaca hati. Kalau orangnya lagi senang, hatinya senang, itu wajahnya kelihatan. Makanya bapak-bapak kalau mau foto lebaran, lebaran itu orang senang semua. Karena apa? Sudah 30 hari puasa. Ya, 30 hari puasa, lebaran orang senang semua. Itu semua ceria wajahnya. Ya. Raut muka kaca hati gitu ya. Ala saati wujuh husni akhlaqihim. Kalau yang terjadi akhlak yang terjadi itu benar-benar asli maksudnya. Ya senangnya senang benar. Gitu. Wajahnya itu menjadi bagus ketika yang di hati dan di wajah sama, itu maksudnya bagus ya. Itu pendapat yang kedua ya. Kalau orang yang punya akhlaknya bagus, orang punya akhlak yang bagus, pasti dia malu menolak hajat orang. Itu maksudnya. Kan tadi dikatakan cari wajah yang ceria, yang bagus, kemudian yang punya akhlak yang baik. Mengapa? Karena akhlak yang baik mengharuskan dia untuk membantu siapapun, orang-orang yang apalagi sampai datang meminta. Gitu, ya. Enggak meminta pun kita harus tahu, harus peka, itu orang yang punya akhlak. Seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa hajatnya orang dikabulkan. Semua para sahabat juga berlomba-lomba untuk mengabulkan hajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu, ya, ini sahabat Nabi Muhammad. Kalau cerita-cerita sahabat Rasulullah dibawakan saat ini kayak dongeng, enggak percaya. Ya, kenapa? Karena kita sudah lama jauh daripada sirahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita baca, oh masya Allah, ya, ada orang datang ke Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, Nabi Abul Akbar SAW, semua hajatnya orang di Madinah, ayahnya adalah Nabi Muhammad. Gitu ya, pemimpin seperti ayahnya. Apa ayah itu? Punya masalah datang ke Rasulullah, kurang modalnya datang ke Rasulullah, mau beli rumah datang ke Rasulullah, mau menikahkan anaknya datang ke Rasulullah, punya anak minta nama dari Rasulullah, sudah lahir anaknya tahniknya kepada Rasulullah SAW. Gitu. Ada orang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, aku punya kebun dan di dalam kebun itu ada pohonnya orang. Mungkin di ujung bagian tanahnya itu ada pohonnya orang. Aku beli nggak mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan begini pada sahabatnya, bilang kepada yang punya pohon itu mau dibeli dengan pohon di surga. Masya Allah. Satu pohon itu di dunia dibeli pohon di surga. Kalau dia punya pohon di surga kan artinya dia pasti masuk surga. Dia punya pohon di surga, dia berarti penghuni surga. Tapi orang tadi waktu si pemilik pohon itu tadi mengatakan enggak, aku nggak mau kasih. Ya, padahal tawarannya dari siapa?
Karena apa? Karena materialis. Dia mengukur sesuatu harus pakai materi. Surga, pahala, kan nggak ada itu. Nah, dia belum yakin, ya. Ditolak. Ada seorang sahabat namanya Abu Dahdah radhiyallahu taala anhu. Abu Dahdah mendengar ada orang menolak tawaran Nabi Muhammad. Satu pohon. Abu Dahdah datang kepada si pemilik pohon tadi. Kemudian dia mengatakan begini, "Wahai fulan, aku punya kebun. Dalam kebun itu ada rumah. Bagaimana kalau kita tukar satu pohonmu itu dengan kebunku dan rumahku? Mau nggak itu? Kira-kira mau nggak orang? Mau pasti. Hilang ngantuknya itu. Ya. Ditawarin segitu, mau ya? Mau, dia mau. Mau. Selesai. Abu Dahdah nggak merasakan itu beban sama sekali. Enggak. Dia nggak menganggap itu beban, kerugian, enggak, karena kalkulasinya untuk akhirat. Ini orang cerdas. Ya. Kalau secara materi diketawain orang banyak itu. Kalau secara materi, kalau bertahan dengan materinya, tapi dia ingin menyenangkan umat Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Kalau umatnya senang, maka juga akan mendapat kesenangan dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Beli, mau, selesai. Kemudian dia datang ke Rasulullah. Abu Dahdah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, alhamdulillah sudah beres, sudah aku beli ya Rasulullah. Masya Allah. Dengan apa kau beli? Berapa? Berapa yang kau beli? Kebunku ya Rasulullah dan rumahku. Allah SWT. Ini apresiasi Nabi. Nabi nggak mengatakan, wah jangan, terlalu mahal itu, keenakan orangnya. Ya, enggak. Kata Rasulullah SAW, Allah ibarik fiik. Ya, didoakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan berkah hartamu, mudah-mudahan diberi keberkahan anak keturunanmu. Dapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Dan Allah gantikan dengan sekian banyak pohon yang ada nanti di surga. Kau punya kebun-kebun nanti di surga. Dapat satu kan, tadi satu pohon, dapat kebun-kebun yang ada di surga. Senang dia. Ya, apa? Untuk meraih cinta Nabi Muhammad SAW. Selesai. Ternyata belum selesai masalahnya, karena dia harus ngomong pada istrinya kan. Urusan kita sudah selesai, tapi pada istri belum. Bagaimana nama istrinya? Ayo keluar keluar dari rumah, ini sudah dijual. Kira-kira gimana itu ngomong sama istri? Kalau istrinya nggak dipersiapkan, waduh, begitu ya, terlalu kamu mas, ya, bakal ribut. Tapi istri sahabat Rasulullah. Waktu diceritakan begitu, apa kata istrinya? Rabihal bai'u, beruntung jual belimu. Ini baru kakanda ini ya. Ini suamiku yang soleh itu. Masya Allah. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa menjadi orang-orang yang seperti itu? Dunia nggak ada, cuma di tangan saja. Nggak ada masuk hati sama sekali ya. Nggak ada. Karena bagaimana? Karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Mari kita baca itu tadi. Apa yang kira bisa menjadikan kita menjadi baik? Ya mendekati Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi disuruh apa tadi? Melihat hisanul wujuh, yang wajah yang tampan atau bagus atau yang ceria maksudnya ya. Yang ceria, yang senang. Tapi ada juga pendapat maksudnya hisanul wujuh ya. Utlubul hawaij ila Allah wa kunu inda hisanil wujuh ay wujuhu ahwalihim. Ya. Maksudnya mintalah hajatmu. Kalau kita punya hajat, kemudian carilah orang-orang yang hisanil wujuh. Hisanil wujuh itu bukan cuma tampan, dari paham ya. Ini pendapat yang ketiga adalah hisanil wujuh adalah wajahnya orang-orang soleh. Wajah orang soleh yang banyak sujud, yang banyak orang-orang yang baik. Kalau kita punya hajat, dekati mereka supaya mendapatkan doa,
mendapatkan keberkahan, mendapatkan hal-hal yang baik daripada orang yang soleh. Tadi akan menasihati, membicarakan kepada kita hati-hati kalaupun kita punya hajat, nanti apa yang bisa dilakukan dan sebagainya, itu kita mendekati dengan orang-orang yang soleh. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kunu ma'as sadiqin. Ya. Jadi bukan memintanya kepada orang-orang yang hisanil wujuh, kepada orang-orang yang bercahaya wajahnya, tapi duduklah bersama mereka, itu juga menjadi sebab terkabulkannya hajat. Ya, arti orang yang soleh kumpul sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ya, sempatkan waktu, begitu ya, sempatkan waktu. Oh, sekarang kosong, kemana nggak ada apa-apa. Ada, saya dengar ada orang soleh di mana? Ya, di sekitar kita atau di daerah mana? Atau di kampung kita mungkin, di desa-desa itu yang belum terkontaminasi sama macam-macam. Dan banyak orang soleh itu, ya, orang tua kita itu paling soleh, ya, ada dekatin mereka, ya, mendekati mereka, meminta doanya. Itu yang dimaksudkan daripada meminta pertolongan dari wajah-wajah orang-orang yang berwajah tampan, orang yang berwajah ceria, orang-orang yang bercahaya wajahnya, yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utlubul hawaija inda hisanil wujuh. Ada juga pendapat yang keempat adalah utlubul hawaija. Utlubul hawaija minallah wa kunu inda hisanil wujuh ay kunu ma'as salihin. Artinya duduklah itu yang pendapat duduklah bersama orang-orang yang soleh. Ya. Jadi dapat yang pertama, indah hisanil wujuh, lihat orang wajahnya. Kalau lagi senang, boleh kita menjelaskan. Kalau orang lagi bermasalah, jangan. Ya. Tapi ada juga maksudnya adalah orang-orang yang ahli ibadah. Wajahnya orang ahli ibadah. Ya, yang bisa melihatnya siapa ya? Para aulia, para solihin, ya. Bukan orang sekarang bingung supaya wajahnya gimana dipoles, laki-laki sebentar pakai bedak, pakai apa, diwarna-warni. Dulu kan cuma perempuan yang ngerawat itu ya. Perawatan wajah itu kan cuma perempuan biasanya, ya. Nah, sekarang laki-laki juga. Akhirnya banyak laki-laki gemulai akhirnya. Banyak gemulai. Banyak orang apa namanya? Ya, melambai-lambai itu melambaikan gempa, ya. Iya. Melambai-lambai itu melambaikan gempa. Mengajak, itu dalam hadis disebutkan. Banyaknya bencong, banci, gay, syudud dalam bahasa Arab namanya, ya, perilaku penyimpangan dalam seks, itu semua mengundang bala secara jelas. Itu balanya adalah zalazil, yaitu adalah gempa. Ya, jadi banyaknya gempa itu jangan bilang ini peristiwa alam, nggak bisa. Orang Islam nggak bisa peristiwa alam. Memang alam bisa bikin peristiwa sendiri. Ya, alam bisa bikin peristiwa sendiri, nggak bisa. Ya, semua dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang dikehendaki pasti terjadi, yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Ya. Jadi kalau adanya musibah, adanya bala, adanya orang Islam harus berpikir ini pasti adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini teguran, tapi tetap kita berdoa, korban-korban itu adalah mudah-mudahan diampuni semua dosanya, masuk surga semuanya, insya Allah. Tapi terjadinya ini ada peringatan untuk kita semua, ya. Kalau Allah mau menjadikan korban, jangankan pakai gempa, nonton bola aja ada yang mati. Iya kan? Jadi bilang ini kan gempanya cuma sekian skala Richter, itu biasanya nggak sampai begini korbannya. Kalau Allah mau, ya nggak usah pakai gempa. Nonton bola ada 150 orang, ya. Kemudian gempa, kemudian lagi
Di mana? Cianjur, Garut. Kemana lagi kemarin? Jember. Ya, ke Jawa Timur. Sekarang main-main ke Jambi. Ya, Tasik, ya Allah. Ya, itu yang kita harapkan semestinya orang menteri agama atau ulama dari majelis ulama itu keluar. Ini kalau menurut keyakinan kita, begitu kan? Ini gempa-gempa ini ada sebabnya. Sebabnya adalah dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah menjelaskan dari banyak hadis. Ya, ma nazala bala illa bidzambin. Allah tidak turunkan bala kecuali karena dosa. Kok dosanya seolah-olah enggak pernah disebut. Bahkan kalau nyebut dosa dikatakan enggak boleh, orang lagi musibah kok dibilang dosa. Kan kita enggak bilang pelakunya itu orang-orang yang korbannya, bukan. Pelakunya bisa di Jakarta. Ya, balanya bisa kemana-mana. Ya. Ulama diam semua misalnya begitu. Itu jadi musibah yang ada. Ambil pelajaran. Ya, pelajaran. Ibrah namanya, fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran. Kalau di sana bisa, apa repotnya di sini? Ya, masih satu tanah, satu daratan gitu. Ya, gampang. Tapi kita minta jangan sampai orang Islam itu melupakan agamanya. Jangan enggak ada hubungan sama agama ini enggak. Ya, enggak boleh. Orang Islam harus bawa agamanya kemanapun. Ya, enggak boleh agama itu kita tanggalkan kapanpun. Yang kecil aja diurus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tidur sampai bangun tidur diajarkan oleh Rasulullah. Iya. Mau tidur diajarkan, bangun tidur diajarkan, duduk sholat diajarkan. Nanti duduk seperti kita ini, masya Allah pahalanya seperti haji. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang duduk antara habis subuh sampai isyraq. Ya, sampai isyraq. Ya, itu seperti haji. Masya Allah, nggak pakai antri, nggak repot. Ya, masya Allah, tanpa antri, tanpa biaya, duduk dapat pahala gitu. Ya, diurus oleh Rasulullah, pakai baju diurus, pakai sandal, masuk rumah, masuk ke masjid, mau menikah diurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan kalau urusan yang ini jangan bawa-bawa agama. Kalau politik jangan bawa agama. Urusan yang besar kok malah nggak boleh. Yang kecil-kecil boleh. Makan, minum tangan kiri nggak boleh. Minum tangan kanan nggak boleh. Minum tangan kanan diperintahkan, diatur oleh Rasulullah. Giliran yang besar jangan bawa agama. Itu sekuler namanya. Ya. Zaman sekarang keren namanya sekuler. Kalau dulu munafik. Munafik itu ambil sebagian, yuk minum ibad, wa yakfurun ibad, percaya sebagian, enggak percaya sebagian. Ya, itu hati-hati. Ya, datang bawa Nabi Muhammad kemanapun, syariatnya, sunnahnya, insya Allah enggak ada adab. Itu jamin. Ya, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan adab. Jadi kalau kita setiap hari ada sebutan nama Rasulullah, ada maulid, ada syama'il yang dibaca tentang Rasulullah. Rasulullah seperti ini, akhlak seperti ini. Pengajian di mana-mana, di majelis-majelis. InsyaAllah Allah enggak turunkan adabnya. Ya. Tapi kalau kita biarkan, pasti terjadi. Dan itu datanya ada. Ada 1000 lebih pasangan sejenis. Ya. Yang ada di Cianjur waktu itu. Ya. Dan itu dia 1000. Satu aja sudah bikin balak itu. Bagaimana 1000? Ya. Mungkin di sini juga banyak, mungkin, ya kan? Artinya ada hal-hal yang dosa itu minimal orang mengatakan itu nggak boleh. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhir zaman orang mengkhawatirkan keselamatan anak lakinya sebagaimana mengkhawatirkan keselamatan anak perempuannya. Dulu anak perempuan kalau keluar kita bingung, ya. Oh, ada perempuan keluar sampai malam kok belum nggak datang. Dulu. Ya, nah mungkin sekarang udah biasa. Atau sekarang sebaliknya, anak laki pun khawatir. Anak laki kumpul sama siapa itu? Laki-laki, temannya laki-laki juga. Tapi pegang-pegang mulai was-was gitu. Iya kan takut itu tadi. Adanya penyakit ini luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nasallallahu alaihi. Ya. Kemudian hadis penutupnya adalah innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu sempurna,
Allah Subhanahu wa taala juga mencintai keindahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terindah, yang tersempurna, maka Allah mencintainya. Ya, kita mau menjadi orang yang sempurna, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Apa jamil? Makanannya bagus, yang dimakan baik, ya. Tampilannya bagus, masuk ke masjid dengan tampilan yang bagus, khususnya hari Jumat yang bagus, ya. Allah jamil yuhibbul jamal. Ini disebutkan bahwa innallaha jamil yuhibbul jamal, innallaha jamilun yuhibbul jamal, ay takhalluq, artinya berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah itu berakhlak dengan akhlak yang baik, artinya Allah itu Rahman, Rahim, Ghafur, Syakur. Ya, itu kan sifatnya Allah yang 99, maka kita diperintahkan untuk meneladani sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang baik tersebut sebatas kemampuan kita, dan peneladanan yang sempurna dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas kajian pada pagi hari ini. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. Tadi sampaikan kalau orang yang ingin cerdas biasanya orang yang sudah aktivitas hidupnya untuk akhirat. Ya. Saya ingin sampaikan, adakah bentuk aktivitas hidup orang sebenarnya mencari akhirat tapi untuk dunia? Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua, bicara hari ini digembuskan istilah namanya politik identitas. Artinya kalau nyari presiden, gubernur, apa jangan bawa-bawa agama. Persepsi orang yang menyatakan apa kita bisa model orang yang bicara seperti itu sebenarnya ada di dalam diri. Apa yang mesti harus kita lakukan? Ya. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama, iya. Adakah orang mencari yang baik itu adalah orang yang kehidupannya, pekerjaannya duniawi tapi hajatnya akhirat? Kan banyak itu. Antum kerja, kepengen apa? Dapat duit. Supaya kalau dapat duit apa? Bisa bangun, bisa bantu masjid, bisa bantu begini, bisa begini. Itu semua kelihatannya amalnya akhirat duniawi tapi tujuannya akhirat. Itu bagus. Tapi ada juga kelihatannya urusan akhirat tapi yang diincar duniawi. Itu yang jahat itu, ya. Itu yang paling buruk yang seperti itu. Sepertinya dia berkecimpung dalam urusan agama, ngurusin misalnya urusan agama, ya haji, dakwah atau apapun, tapi tujuannya duniawi. Itu yang nggak bagus. Itu berarti sebaliknya. Yang kedua, politik identitas. Itu yang diomongkan. Itu yang saya nggak bisa paham, begitu ya. Ya, saya nggak bisa paham. Rasulullah mengajarkan semuanya, diajarkan Al-Maidah 51, dibaca Al-Quran semua ada caranya. Nggak boleh mengambil pemimpin yang begini dan begitu. Al-Quran kalamullah. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan sudah jangan bawa-bawa. Kita mau ikut siapa? Kan begitu. Orang Islam nggak bisa begitu. Itu namanya aja. Dari dulu boleh. Ya, komunitas orang banci akan memilih pemimpinnya yang banci juga. Misalnya begitu. Komunitasnya orang-orang banci akan memilih, mempertimbangkan pilihannya adalah orang yang banci. Sah nggak? Sah nggak? Melanggar HAM nggak itu? Enggak apa-apa. Komunitas pedagang bakso ingin menjadikan presidennya pedagang bakso. Boleh? Boleh. Ya. Orang Islam menginginkan presidennya orang Islam, identitas.
Apa bedanya? Apa bedanya dengan stigma radikal, tuduhan radikal? Juga apa bedanya dengan tuduhan teroris? Kalau pelakunya Islam baru teroris, kalau non-muslim tidak ada teroris. Kan itu pembodohan. Masa nggak pinter-pinter dikasih sarapan sebulan sekali? Sudah didoa-doain itu sama ibu-ibu ya makanannya. Dikasih, kok nggak pinter-pinter juga? Itu politik identitas maksudnya apa? Kalau kita ngomong begini, oh di masjid kok bawa politik? Itu kan siapa yang melarang ini? Yang melarang untuk mengatakan kalau saya pilih saya Pak, saya pilih. Saya ngomong politik. Saya punya nafsu untuk naik, minta dipilih. Nggak boleh di masjid ngomong begitu. Tapi kalau kita nggak perlu, nggak kepengen saya. Ya, cuma orang Islam harus sadar, diingatkan. Ya, kalau pemimpinnya nanti bagus, itu orang Islam aman. Nggak ada buzzer-buzzer kayak sekarang. Ya, nggak ada orang mencela Rasulullah. Orang nyebut miras minuman Rasul, kan gitu. Miras karena minuman Rasul. Belum ditangkap orangnya. Belum ditangkap. Ya. Ada orang mengatakan agamanya teroris, ya agama Islam, Islam teroris. Nggak ditangkap sampai sekarang. Kita mau pasrah begitu aja. Kita ikhtiar. Ya. Cari orang yang baik. Kita nggak mau dukung-dukung nanti bahaya. Oh itu karena mendukung, enggak akan dukung-dukung. Tapi kan disebutkan tadi, ya. Yang wajahnya agak gantengan lah begitu. Karena orang dipilih itu surah, sirah, sarirah. Kata para ulama, orang memilih pemimpin surah, sirah, sarirah. Surah tampilannya, performalnya, ya. Sarirahnya, takwanya. Takwa nggak bisa diukur. Ukurannya pakai apa? Track recordnya, ya. Track recordnya gimana? Ya. Dari surah, sirah, sarirah harus dipilih yang seperti itu. Tapi kalau Islam nggak boleh dibawa. Jahat itu kalau kita mengatakan begitu. Ya, khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan, Rasulullah menuntun kita. Ya Allah, kalau kita mau baca kitab fikih, itu cara jual beli, akad diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di kebun gimana kalau bibitnya dari pemilik, kemudian kan ada itu namanya muzara'ah, mukhabarah, itu diajarkan oleh Rasulullah. Masa ngurus begitu urusan negara, kan itu menguntungkan oligarki maksudnya, supaya nggak pakai bawa-bawa agama yang sesuai dengan dia. Kita harus pintar, ya, nggak bisa. Saya mau jadikan imam kita adalah Rasulullah, begitu. Rasulullah SAW tidak suka dengan kebohongan dan itu paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya, pertimbangan kita jangan sampai cari yang pembohong, kan begitu. Rasulullah SAW suka kepada pemimpin itu yang mencintai rakyatnya. Ya kita pilih yang cinta kepada rakyatnya, kan begitu. Ya, ikut Rasulullah SAW. Kriteria-kriteria yang dibikin itu harus ada. Orang Islam pasrah aja, terserah, nggak apa-apa yang mana aja. Ya akhirnya terjadi seperti saat ini kalau umat Islam tadi, seolah-olah dengan ketidakpedulian dia tentang politik, hal-hal yang seperti ini dianggap itu ustadz yang soleh, ya, ini nggak punya ambisi, tapi duit apa aja diembat, bansos dimakan, semua dimakan, ya, dia nganggap dengan cara yang seolah-olah nggak mengerti itu ada ustadz yang benar-benar ustadz yang murni lillahi ta'ala, ya, tapi dia rakus, ya, kan banyak terbukti, rektor ditangkap di Lampung, rektor. Apalagi kan banyak yang ditangkap lagi, ya. Mudah-mudahan kita nggak ada yang nangkep ya. Kalau nggak punya duit nggak ditangkap Pak. Biasanya kalau dapat ketitipan duit itu yang banyak. Iya. Ini kalau di Jatimulya ini kabupaten atau ibu kota atau kota? Kabupatennya nggak punya bupati, iya kan? Saya nggak punya wali kota. Jadi kita sama, senasib, gitu ya. Apa sebabnya? Tadi, karena nggak mau. Kenapa nggak dipilihkan ulama? Cari ulama, cari ini mungkin lebih bagus. Ulama yang lihat, begitu. Tiap tahun kita daripada yang ini, daripada yang ini. Jauh-jauh hari pilih, cari, ikhtiar, tahajud.
istikharah, minta mana kebaikannya. Mana begitu? Enggak boleh, jangan mau. Itu kalau orang-orang begitu, kita lawan, kita perangi siapapun yang membawa politik identitas. Lah, saya enggak mau ngelepas identitas sampai di akhirat kita bawa. Ya Rasulullah, ana muslim. Ya Rasulullah, aku umatmu, aku muslim. Aku minta syafaatmu. Identitas dibawa. Ya. Enggak bisa enggak bawa identitas. Ya Rasulullah, siapa ente? Ya. Muslim bukan? Taat enggak? Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari saya cuma tidak paham. Kita baca doa untuk keluarga kita, saudara kita yang terjadi musibah khususnya di Cianjur dan di tempat-tempat yang lain yang mudah-mudahan Allah ampuni mereka, ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa tajawaz an sayyi'atihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kalau musim gempa, musim musibah yang kita nggak tahu, mudah-mudahan Allah selamatkan. Sempatkan baca sholawat 1000 kali sehari, ya. Sehari kita baca 1000 kali, ya. Ajarkan keluarga sebisanya, ya, semampunya. Tapi itu termasuk hal yang mujarrab untuk dijauhkan daripada musibah-musibah itu tadi, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.